Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila dari PJKRD NIM 19310411161. Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Langsung saja, saya di sini membawa materi tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Pengertian teori. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generasi-generasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sehingga landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Dari Sumadi Suryabrata pada tahun 1990. Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar kuat dan bukan sekadar aktivitas coba-coba atau trial and error. Adanya landasan teori merupakan cara bahwa penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Setiap penelitian selalu menggunakan teori seperti dinyatakan oleh Neumann pada 2003. Para peneliti menggunakan teori berbeda sesuai tipe penelitian, tetapi beberapa teori disajikan atau digunakan pada hampir semua tipe penelitian. Tetapi beberapa teori disajikan atau digunakan pada hampir semua penelitian ilmu sosial. Kerlinger 1978 mengemukakan bahwa teori adalah sekumpulan konsep yang saling berkaitan, definisi, dan dalil yang menyajikan pandangan sistematik terhadap fenomena melalui relasi spesifik antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi suatu gejala. Selanjutnya, Cover dan Schindler pada 2003 mengemukakan bahwa sebuah teori adalah sekumpulan atau seperangkat konsep yang saling berkaitan secara sistematik. Definisi, dalil, dan digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi suatu gejala atau fakta. Selain itu, Siti Rahayu Haditomo pada tahun 1999 menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti penting jika dia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Menurut Marx, yang dikutip oleh Siti Rahayu Haditomo, membedakan ada 3 teori. Dan ketiga teori berhubungan dengan data empiris. 1. Teori deduktif, memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang diterangkan. 2. Teori induktif, cara menerangkan dan dari data ke arah teori dalam bentuk ekstremitik. Pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum behavioris. 3. Teori fungsional, yaitu data yang mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Teori dalam kaitannya dengan penelitian. Teori mempunyai fungsi memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel yang akan diteliti. Teori juga mempunyai fungsi sebagai prediktor atau pemandu untuk menemukan fakta, yang merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Karena pada dasarnya hipotesis digunakan untuk membahas atau mencandra hasil penelitian dan selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya memecahkan masalah. Jadi, seorang peneliti untuk dapat membuat dan mengajukan hipotesis penelitian, maka peneliti wajib menguasai teori dan konsep yang akan digunakan. Dengan cara membuka buku, hasil penelitian yang berhubungan erat dengan masalah dan fokus penelitiannya. Ingat, membaca buku adalah prinsip berpikir deduksi dan membaca hasil penelitian adalah prinsip berpikir induksi.
Deskriptif teori dalam sebuah penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori, atau bukan sekadar pendapat pakar dan penulis buku, dan hasil penelitian yang relevan dan variabel yang teliti. Luas masalah dan jumlah variabel menentukan banyaknya teori yang digunakan dalam penelitian. Jika pada penelitian terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel terkait, maka kelompok teori yang harus dideskripsikan pada tempat kelompok masing-masing mendeskripsikan setiap variabel. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel yang diteliti melalui pendefinisikan dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Seorang peneliti akan diketahui tingkat kapasitasnya melalui deskripsi teori di dalam proposal penelitian. Variabel-variabel yang dapat dijelaskan dengan singkat dan jelas dan orisinil menunjukkan peneliti menguasai teori dan konteks dari penelitiannya. Untuk meningkatkan kapasitas sebagai peneliti profesional, tidak ada jalan lain membaca dan belajar secara terus-menerus. Untuk efektivitas dan kualitas hasil penelitian, peneliti harus sadar dan memahami bahwa tidak ada teori dalam dan hasil penelitian patut dijadikan dasar dan referensi untuk penelitian. Peneliti harus pandai mencari, memilih, dan menggunakan teori dan hasil penelitiannya yang berkualitas. Untuk itu, teori mutakhir dan hasil penelitian para peneliti ternama yang patut digunakan pada penelitiannya. B. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting menurut Sugiono dalam buku Sugiono pada tahun 2009. Nah, di sini ada gambar grafik tentang kerangka berpikir untuk merumuskan hipotesis. Kita lihat dari variabel X, dari membaca buku dan hasil penelitian atau disingkat HP. Turun dari situ langsung mendeskripsi teori dan HP. Lanjut lagi analisis kritis terhadap teori dan HP. Lanjut dari situ lagi analisis komparasi THD, teori dan HP yang diambil. Lanjut variabel X kedua menghasilkan membaca buku dan hasil penelitian, deskripsi teori dan HP, analisis kritis terhadap teori dan HP, dan analisis komparasi THD, teori dan HP yang diambil. Dari dua kemukakan ini menghasilkan sintesa atau kesimpulan tentang kerangka berpikir yang membuat hipotesis. Lanjut ke variabel Y. 1. Membaca buku dan hasil penelitian. Lanjut deskripsi teori dan HP. Lanjut lagi analisis kritis terhadap teori dan HP. Dan analisis komparasi THD, teori yang HP yang diambil dan HP yang diambil. Yang kedua, dari variabel Y, yaitu membaca buku dan hasil penelitian, membuat deskripsi teori dan HP, lanjut lagi analisis kritis terhadap teori dan HP, dan analisis komparasi THD, teori dan HP yang diambil, yang menghasilkan sintesa kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari variabel X dan variabel Y membuat kerangka berpikir, dan habis itu ke hipotesis. Nah, kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala dan fakta yang menjadi permasalahan pada objek penelitian. Menurut Suryam Sumantri pada tahun 1986, kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan adalah
alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang menghasilkan kesimpulan atau sintesa yang berujung hipotesis. Sebenarnya ada gambarnya, cuma saya tidak kasih masuk gambarnya. Lanjut lagi, penjelasan langkah-langkah kerangka berpikir penelitian sebagai berikut. 1. Menetapkan variabel yang diteliti untuk menentukan kelompok teori yang akan dikemukakan dalam menyusun kerangka berpikir. Untuk pengajuan hipotesis, maka harus ditetapkan lebih dahulu variabel penelitiannya, beberapa jumlah variabel yang diteliti, dan apakah nama setiap variabel merupakan titik tolak untuk menentukan teori yang akan dikemukakan melalui variabel penelitiannya. 5. Makan minimal akan menggunakan 5 teori. Kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Setelah variabel ditentukan, maka langkah berikutnya adalah membaca buku dan hasil penelitian yang relevan. Buku, jurnal, laporan penelitian, ensiklopedia, dan kamus. Skripsi, tesis, dan disertasi. Ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian atau singkat HP. Dari buku hasil penelitian yang dibaca akan dapat dikemukakan teori yang berkenaan dengan variabel yang diteliti, seperti telah dikemukakan deskripsi teori berisi tentang definisi terhadap masing-masing variabel satu dengan yang lain dalam konteks penelitian. 4. Analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis secara kritis terhadap teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. Dalam analisis ini, peneliti akan mengkaji apakah teori dan hasil penelitian yang telah ditetapkan itu benar-benar sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Karena sering terjadi teori yang berasal dari luar tidak sesuai untuk penelitian di dalam negeri. Lanjut. Kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori yang satu dengan teori yang lain, hasil penelitian satu dengan penelitian lain. Melalui analisis komparatif ini, peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang lain, atau mereduksi bila dipandang terlalu luas. 6. Sintesa atau kesimpulan. Melalui analisis kritis dan komparatif terhadap teori dan hasil penelitian yang relevan dengan semua variabel yang diteliti. Selanjutnya, peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan sementara. Perpaduan sintesa antara variabel satu dengan variabel yang lain akan menghasilkan kerangka berpikir yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Lanjut, C. Pengajuan hipotesis. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir atau metode penelitian kuantitatif. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis atau penelitian dengan metode kualitatif, karena jika dia menghasilkan hipotesis, juga penelitian yang bersifat eksploratif dan sering juga penelitian deskriptif tidak perlu merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis dapat juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap perumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik. Dalam bukunya Sugiono 2009. Sebagaimana telah diketahui bahwa hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian, dan hipotesis tersebut harus diuji. Hipotesis yang diuji dinamakan hipotesis kerja dalam kalimat positif yang dimulai dengan kata terdapat atau ada. Dan sebagai lawannya adalah hipotesis nol
Dalam kalimat negatif dimulai dengan kata tidak terdapat. Hipotesis kerja disusun berdasarkan teori yang dipandang handal, sedangkan hipotesis nol disusun berdasarkan teori yang mesti diragukan kehandalannya. Di dalam statistik juga terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis alternatif. Hipotesis kerja tidak sama dengan hipotesis alternatif. Dalam penelitian yang diuji lebih dahulu adalah hipotesis penelitian, terutama pada hipotesis kerja. Jika penelitian bertujuan membuktikan apakah hasil pengujian hipotesis itu signifikan atau tidak, maka diperlukan pengujian terhadap hipotesis statistik. Dalam hipotesis statistik yang diuji adalah hipotesis nol atau HO, karena peneliti tidak berharap ada perbedaan antara sampel dan populasi statistik dengan parameter. Parameter adalah ukuran yang berkenaan dengan populasi, dan statistik di sini ukuran-ukuran yang berkenaan dengan sampel. Bentuk hipotesis yang sangat berhubungan atau bahkan ditentukan oleh rumusan masalah pada penelitian. Jika dilihat dari tingkat penjelasannya atau eksplanasinya, maka bentuk rumusan masalah penelitian ada 3, yaitu rumusan masalah deskriptif atau variabel mandiri, komparatif atau perbandingan, dan asosiatif atau hubungan. Oleh karena itu, bentuk hipotesis juga ada 3, yaitu 1. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri, baik variabel yang lebih atau yang dicetak tebal dengan variabel penelitian. Contohnya, rumusan masalah deskriptif A. Berapa lama daya tahan tubuh lampu pijar merek X? B. Seberapa tinggi semangat kerja karyawan di PT Y? Dan C. Seberapa tinggi disiplin dan produktivitas pegawai swasta. Hipotesis deskriptif untuk rumusan masalah beberapa lama daya tahan lampu pijar merek X. Daya tahan lampu pijar merek X adalah 1000 jam atau HO. Ini merupakan hipotesis nol karena daya tahan lampu yang ada pada sampel diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan daya tahan lampu yang ada pada populasi. Hipotesis alternatif atau HA adalah daya tahan lampu pijar merek X yaitu 1000 jam. Tidak sama. Dapat berarti lebih besar atau lebih kecil dari 1000 jam. Lanjut, hipotesis statistik hanya ada bila berdasarkan data sampel atau HO. 1000 HA sama dengan 1000 atau lebih besar dari 1000 atau lebih kecil dari 1000. M adalah nilai rata-rata populasi yang dihipotesis atau ditaksirkan. Lanjut, hipotesis deskriptif. Dengan hipotesis nolnya berbentuk sebagai berikut. 1. Semangat kerja karyawan di PT Y 75% dari kriteria ideal ditetapkan. 2. Semangat kerja karyawan di PT Y paling sedikit 60% dari kriteria ideal. Yang ditetapkan paling sedikit berarti lebih besar atau sama dengan lebih besar. 3. Semangat kerja karyawan PT C paling banyak 60% dari kriteria ideal. Yang ditetapkan paling banyak berarti lebih kecil atau sama dengan kecil. Dalam kenyataannya, pada penelitian sebenarnya hipotesis diajukan. Hanya salah satu saja hipotesis yang dipilih tergantung pada teori dan pengamatan pendahuluan pada objek. Hipotesis alternatif atau HA masing-masing memiliki 1. Semangat kerja karyawan di PT Y tidak sama 75%. 2. Semangat kerja karyawan di PT Y lebih besar dari 75%. 3. Semangat kerja karyawan di PT Y lebih kecil dari 75%.
B. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini variabelnya sama, tetapi populasi atau sampelnya berbeda atau keadaan itu terjadi pada waktu berbeda. Satu rumusan masalah komparatif bagaimanakah produktivitas kerja karyawan PT Y bila dibandingkan dengan PT X. 2. Hipotesis komparatif berdasarkan rumusan masalah komparatif. Tersebut dapat dikemukakan 3 model hipotesis, nol dan alternatif sebagai berikut. Hipotesis 0. HO tidak terdapat perbedaan pada produktivitas kerja antara karyawan PT Y dan PT X, atau terdapat persamaan produktivitas kerja antara karyawan PT Y dan PT X. HO produktivitas kerja PT Y lebih besar atau sama dengan lebih kecil dari PT X, lebih besar atau sama dengan paling kecil. C. HO produktivitas karyawan PT lebih kecil atau sama dengan lebih besar PT X. Lanjut, hipotesis alternatif. HA produktivitas karyawan PT Y lebih besar atau lebih kecil dari karyawan PT X. B. HA produktivitas karyawan PT Y lebih kecil daripada PT X. 3. HA produktivitas karyawan PT Y lebih besar atau sama dengan lebih kecil sama dengan lebih besar PT X. Lanjut, hipotesis statistik dapat dirumuskan sebagai berikut. HO M1 sama dengan M2 HA dibagi M1 tidak sama dengan M2. B. HO M1 lebih besar daripada M2 HA dibagi MI lebih besar daripada M2. HO dibagi HO adalah M1 lebih besar daripada M2 HA M1 lebih besar daripada M2 M1. Rata-rata populasi produktivitas karyawan PT Y dan M2 rata-rata populasi produktivitas karyawan PT X. C. Hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Rumusan masalah asosiatif, adakah hubungan antara tinggi badan pelayanan toko dengan barang terjual? 2. Hipotesis penelitian, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tinggi badan penilaian toko dengan barang yang terjual. 3. Hipotesis statistik, HO dibagi P sama dengan 0, berarti tidak ada hubungannya. HA sama dengan P tidak sama 0, berarti lebih besar atau kurang dari 0, berarti ada hubungannya. P. Nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan. Lanjut. 2. Paradigma penelitian. Rumusan masalah dan hipotesis pada bab sebelumnya telah disampaikan paradigma penelitian. Dengan paradigma penelitian, itu peneliti dapat menggunakan sebagai panduan yang merumuskan masalah dan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan untuk paduan dalam pengumpulan data dan analisis. Pada setiap paradigma penelitian minimal terdapat satu rumusan masalah penelitian, yaitu masalah deskriptif. Berikut contohnya. A. Judul penelitian hubungan antara gaya kepemimpinan manajer perusahaan dengan prestasi karyawan, atau gaya pemimpinan adalah variabel bebas atau X dan prestasi kerja variabel terikat adalah Y. B. Paradigma penelitiannya adalah X sama dengan Y. C. Rumusan masalah adalah 1. Seberapa baik gaya kepemimpinan manajer yang ditampilkan sebagaimana X. 2. Seberapa baik prestasi kerja karyawan, adakah hubungan antara X dan Y? Butir 1 dan 2 adalah penelitian deskriptif X dan Y. 3.
Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan manajer dengan prestasi kerja karyawan? Adakah hubungan antara X dan Y? Butir ini merupakan masalah asosiatif. 4. Apabila sampel penelitiannya para karyawan golongan 1, 2, dan 3, maka rumusan masalah komparatifnya adalah A. Adakah perbedaan persepsi antara karyawan 1, 2, dan 3 tentang gaya kepemimpinan manajer? B. Adakah perbedaan persepsi antara karyawan golongan A, B, 1, 2, 3 tentang prestasi kerja karyawan? D. Rumusan hipotesis penelitian adalah 1. Gaya kepemimpinan yang ditampilkan manajer A ditampilkan kurang baik dan nilainya paling tinggi 60%. Dari kriteria yang diharapkan prestasi kerja karyawan Y kurang memuaskan dan nilainya paling tinggi 65. 3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan manajer dengan prestasi kerja karyawan. Artinya, makin baik kepemimpinan manajer, maka semakin baik prestasi kerja karyawan. 4. Terdapat perbedaan persepsi tentang gaya kepemimpinan antara karyawan golongan 1, 2, dan 3. 5. Terdapat perbedaan persepsi tentang prestasi kerja antara karyawan golongan 1, 2, dan 3. Untuk judul penelitian yang berisi 2 variabel bebas atau lebih, rumusan masalah penelitiannya akan lebih baik. Demikian pula dengan rumusan hipotesisnya. Sebagai informasi pendahuluan, hipotesis untuk dapat diuji dengan statistik data yang menjadi dasar penelitian harus diangkatkan. Untuk data dapat diangkatkan diperlukan instrumen yang memiliki skala pengukuran. Untuk judul di atas ada 2 instrumen, yaitu instrumen gaya kepemimpinan dan prestasi kerja karyawan. Karakteristik hipotesis baik. A. Merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan yang hubungan antara 2 variabel atau lebih. Pada umumnya, hipotesis deskriptif tidak dirumuskan karena penelitian deskriptif akan menghasilkan hipotesis. B. Dinyatakan dalam kalimat sangat jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai tafsiran. C. Dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode ilmiah. Nah, sekian dari presentasi PPT saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.